Nih pakai softwarenya ini nih di komputer Movavi ya, screen recorder ya. Tuh bagi yang mau tahu tuh ya. Itu ya. Sekarang kita masuk aja. Kalau kalian kemarin sudah ngerjain tugas tentang desain logo, itu di sana sudah ada beberapa pertanyaan mengenai apa itu logo ya, jelaskan. Terus perbedaan logogram dengan logo type. Terus syarat sebuah logo menjadi menarik itu kayak gimana sih? Orang itu buat logo, desain logo itu supaya menarik tuh gimana sih caranya gitu ya? Syaratnya apa aja? Kalian mungkin sudah kerjakan dan kurang lebih sudah tahu ya. Terus fungsi sebuah logo itu buat apa ya kan? Nah, itu sebenarnya intinya itu ya, 4 pertanyaan ini tentang logo itu ya, seputar desain logo ya. Harus tahu dulu dong logo itu apa ya. Kalau sudah tahu logo itu apa, baru syarat logo itu menarik itu kayak gimana ya. Terus fungsinya itu buat apa sih logo gitu ya. Nah, kalau kalian sudah jawab, kemungkinan sudah tahu ya. Gitu, saya nggak perlu jelaskan lagi di sini ya. Tapi intinya logo itu adalah sebuah sarana ya, sebuah sarana ya untuk apa namanya, merepresentasikan sebuah perusahaan atau lembaga ya, dengan salah satu caranya menggunakan logo gitu ya. Jadi orang itu bisa kenal perusahaan itu, bisa kenal lembaga itu menggunakan sebuah logo ya. Logo itu memudahkan kita ya untuk mengenal lebih jauh atau mengenal lebih dalam mengenai perusahaan itu ya. Itu kayak saya sebut Facebook ya. Kalau saya sebut kata Facebook, pasti kalian udah tahu tuh logo Facebook kayak apa, udah tahu kan? Atau kalau saya sebut kata Instagram, kalian udah tahu logo Instagram seperti apa ya, gitu ya. Tanpa saya perlu gambarkan Instagram itu perusahaan kayak apa, nggak perlu tahu kan? Kalian sudah tahu sendiri bahwa melalui logonya aja udah tahu. Oh, bahwa itu adalah logo Instagram gitu ya. Jadi ikonik gitu ya, menjadi identitas si perusahaan itu gitu. Nah, sekarang kita akan coba fitur logo yang ada di buku kalian. Kalau di buku kalian menggunakan aplikasi Corel ya, tapi saya nggak pakai Corel ya. Materi logo itu bisa kalian lihat ya, bagi yang belum mengerjakan ya. Materi logo itu ada di halaman berapa lupa saya. Ini di halaman 40 45 ya. Ya di halaman 45 kalian bisa lihat itu ada beberapa jenis logo ya. Logo-logo perusahaan terkenal lah ya gitu. Nah, kita lihat dulu di proses pembuatan logo itu di Corel Draw itu ada dua fungsi yang terkenal biasanya sering dipakai untuk pembuatan logo, yaitu fungsi trim dan weld. Kita akan coba nanti fungsinya kayak apa itu ya. Bagaimana dua fungsi ini atau dua tools ini memudahkan kita dalam proses pembuatan logo ya. Jadi dua fungsi ini penting ya, kepake sekali dalam proses pembuatan logo ya. Sekali lagi namanya fungsinya ada trim dan weld ya. Nanti fungsinya masing-masing fungsinya buat apa nanti kita lihat seperti apa ya. Nah, saya akan coba menggunakan aplikasi web, aplikasi berbasis web ya. Jadi nggak perlu download aplikasinya, saya buka aja di browser nih. Saya buka di browser Chrome ya. Kemudian saya buka tab baru, saya ketik nama websitenya adalah Vector ya, VECTR namanya tuh, enter ya. Nanti kalian bisa lihat di paling atas nih, kita klik. Ini adalah sebuah website untuk membuat desain berbasis web ya. Jadi desainmu nggak di save di komputer, tidak, tapi di save nya di cloud, layanan cloud ya gitu ya, layanan berbasis awan gitu istilahnya gitu ya, layanan cloud. Nah, kalian bisa langsung klik use online, artinya langsung mulai desain nggak apa-apa. Tapi kalau desainmu mau di save ya, kamu harus buat akun dulu di sini ya. Saya langsung mulai aja, langsung klik use online ya. Nah, nanti kita akan dibawa ke halaman desainnya tuh ya. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah halaman desain dari situs vectr ya .com ya. Ini yang sebelah kanan iklan ya, ini hiraukan aja nih ya. Di sebelah kanan nih iklan, ini dihiraukan aja ya. Nah, ini tampilannya seperti ini doang ya.
seperti Adobe Sparkpost tapi lebih enak dilihat dan banyak menu atau toolsnya ya. Nah sekarang kita mau desain, tapi sebelum desain kita harus buat akun dulu nih supaya file desain kita bisa di save di sini ya. Jadi kalian tuh udah desain capek-capek nanti nggak bisa di save kan, sayang banget ya gitu ya. Jadi buat akun dulu di situs vctr.com baru bisa di save filenya ya. Saya sign up dulu ya, saya langsung mulai dari awal nih. Saya sign up, saya mau daftar akun. Kita pakai akun Google aja ya. Google nih, lambang Google. Kita sign in menggunakan Google ya. Saya masuk pakai yang akun ini aja, nggak apa-apa. Nah ini udah masuk nih ya. Just use username. Oke, kita apa namanya username-nya, Juwono lah ya, kita aja. Terus kemudian done ya, klik down. Nanti kita pilih Indonesia ya, Indonesia aja lah gitu ya. Update profile, coba kita lihat update profile tuh. Udah ya, kalau sudah kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah nanti pilihnya, kalau mau buat desain kalian pilihnya create file ya, pilihnya create file, kamu klik ya, maka akan dibawa lagi ke tampilan yang awal tadi yang semula. Tapi bedanya ini filenya udah bisa ke save otomatis ya, karena kita udah bikin akun di vctr.com ya gitu. Dan namanya tuh, nama atasnya kalian lihat tuh udah nama saya tuh, usernya tuh Juwono tuh ya itu ya. Sekarang kita akan coba mulai bikin logonya ya. Di sini kalau di buku kalian bikin logonya logo Carrefour ya. Ya udah nggak apa-apa, kita coba deh ya, kita samain aja nggak apa-apa ya. Nanti baru bikin logo-logo yang lain kalau masih ada waktu ya gitu. Nah pertama kita coba fungsi trim ya, fungsi trim ya. Fungsi trim itu adalah fungsi untuk memotong objek menggunakan objek lain ya. Kalian bisa lihat di halaman 46 buku kalian, buku paket ya. Jadi dia memotong objek dengan bantuan objek lain, itu fungsi trim ya. Nah contoh, saya punya objek lingkaran ya, objek lingkaran seperti ini ya. Kemudian saya buat lagi objek kotak ya, objek kotak atau rectangle tool ya. Warnanya saya bedain deh, warnanya saya ganti dengan warna hijau misalnya gitu ya. Nah saya akan motong lingkaran ini menggunakan kotak ya. Jadi dengan caranya adalah posisi kotaknya atau posisi objek si rectangle ini harus berada di depan lingkaran ya gitu ya. Nah kemudian saya blok dua objek ini ya, blok menggunakan kursor sekali lagi ya, di blok seperti ini ya. Kemudian di bagian atas ada menu ini nih, kalau di VCTR namanya subtract ya, tapi kalau di Corel namanya trim, tapi fungsinya sama ya, yaitu fungsinya untuk memotong objek dengan bantuan objek lain ya. Kalau di VCTR namanya subtract, nama fungsinya. Tapi kalau di Corel Draw nama fungsinya nama trim, nama fungsinya ya. Tuh ya. Kita klik aja. Nah, dia akan kepotong tuh ya. Lingkarannya akan kepotong sesuai dengan objek kotak tadi yang kita buat ya, tuh ya. Nah, nanti kita akan coba menggunakan fasilitas trim ini untuk membuat logo Carrefour ya. Tapi sebelum itu kita coba lagi yang weld ya. Kan tadi trim baru trim. Sekarang kita coba yang weld. Gimana sih fungsi weld itu bekerja ya? Ini saya hapus lagi ya, atau saya pindahkan ke atas, saya kecilin, saya pindahin ke atas. Nah, yang selanjutnya adalah weld. Fungsi weld kebalikan dari trim. Kalau trim adalah memotong objek dengan bantuan objek lain, kalau si weld itu menggabungkan ya, atau menyatukan objek ya dengan objek lain gitu ya. Jadi dia menyatukan objek lain, objek satu dengan objek lainnya ya. Misalnya gini, saya bikin lingkaran ya warna hijau lah ya, nggak apa-apa. Saya bikin lagi sebuah round rectangle ya, tapi warnanya saya bedain, warnanya saya ganti jadi merah lah ya, seperti ini ya. Itu dua objek ini saya mau gabung nih, berarti saya blok. Caranya kayak tadi ya, kita blok ya. Kalau di vctr itu .com, di situs ini itu fungsi weld sama dengan fungsi unit atau add ya, sama. Kalau di Corel Draw namanya weld ya, tapi dua fungsi ini sama fungsinya ya, yaitu untuk menyatukan objek dengan objek lain ya. Sekarang dia udah menyatu tuh ya, kalau saya klik dia akan menyatu. Tapi kalian perhatikan nih,
dia akan menyatu tapi warnanya hijau semua ya, padahal saya bikin warna kotaknya adalah merah tua gitu ya. Nah, itulah perilaku dari si weld ya, perilaku dari si weld, atau kalau di vctr.com namanya subtract ya, atau add. Jadi dia mengambil warna yang berada di belakangnya ya, gitu ya. Ketika digabung ya, kita klik ya, dia akan ngambil warna si lingkaran hijau ini, bukan yang kotak tadi ya. Objek yang di belakangnya diambil gitu ya. Itu dari weld. Nah, sampai sini paham ya? Sebelum kita masuk membuat logo Carrefour ya. Sekarang saya tanya, kalau fungsi weld itu untuk apa fungsinya? Apa? Fungsinya buat apa? Menyatukan objek dengan objek lainnya. Nah, itu weld ya. Atau kalau di situs VCTR tadi namanya apa? Bukan weld, tadi namanya apa tuh? Kalian tahu nggak? Namanya subtract ya, atau add ya. Kalau di vctr.com. Tapi dua, mau apapun itu namanya, tapi fungsinya sama ya. Nah, kalau yang ini apa nih? Ini fungsi apa? Kita pakai fungsi apa ini yang ini? Trim. Pakai trim ya. Trim fungsinya buat apa? Memotong objek dengan objek lain. Objek dengan objek lain. Oke, mantap ya. Sampai sini kalau udah paham, kita boleh lanjut bikin logo Carrefour sekarang. Ini saya lihat aja ya. Kalian bisa lihat di halaman 46 sebenarnya langkah-langkahnya ada tuh ya, sampai logo itu jadi ya. Tapi nggak perlu kita jelaskan per langkah ya. Saya akan jelaskan menggunakan aplikasi vctr.com. Pertama saya bikin lingkaran dulu. Lingkarannya warnanya biru lah katakanlah ya. Ya, warna biru, birunya biru ya, cukup lah biru segitu ya. Itu biru. Kemudian saya bikin lingkaran lagi di dalam ya. Tapi warnanya saya nggak mau sama ya. Saya nggak mau sama warnanya, warnanya jadi merah. Karena saya mau begini ya. Logikanya saya mau begini nih. Saya mau dia lingkaran merah ini memotong si lingkaran biru ya, sehingga bentuknya nanti kayak donat atau ban ya, yang tengahnya bolong gitu ya. Tapi ngebolonginnya pakai bantuan objek merah ini gitu ya. Sekarang saya bolongin ya. Ini ada dua objek. Yang pertama lingkaran warna biru dan merah ya. Kemudian saya blok. Saya pilihnya apa nih kalau motong? Trim atau weld? Trim ya. Berarti saya pilih trim, atau kalau di VCTR namanya subtract ya, sama aja ya. Tuh. Nah, saya udah klik, dia akan bolong tuh tengahnya tuh ya. Tengahnya bolong tuh. Sekarang udah nggak ada tuh tengahnya ya. Nah, selanjutnya saya mau motong menggunakan objek kotak di bagian sini ya. Kotaknya warnanya apalah, bebas lah ya. Ya, kotaknya segini aja kurang lebih. Saya mau potong bagian sini ya. Ini kegedean kotaknya nih ya, segini cukup lah ya. Nah, oke. Saya mau motong biar nanti bentuknya kayak C gitu ya, kayak huruf C ya, si lingkaran ini. Motongnya tadi sama pakai apa lagi ya? Sama ya, pakai trim ya, sama ya, pakai trim atau subtract. Tuh, sekarang udah kepotong, bentuknya seperti huruf C sekarang ya. Kemudian saya tambahin lingkaran atau elips untuk membentuk logonya ya. Sekarang kita bentuk. Warnanya lah bebas lah ya. Nah, taruhlah sini ya. Ini saya copy paste aja. Saya duplicate, klik kanan duplicate ya. Saya taruh sini. Ya, posisinya seperti berikut ya. Ini warnanya saya samain kayak huruf C aja deh ya. Saya klik warna, saya pilih yang ini nih, eyedropper ya. Eyedropper itu fungsinya untuk, nih boleh catat nih. Eyedropper itu fungsinya untuk mengambil warna sampel ya. Misalnya saya mau ngambil warna si yang ini nih, lingkaran kan warnanya biru ya. Saya ambil aja. Tuh, saya pilih, maka dia akan jadi warna biru ya. Ini juga sama ya. Saya ambil lagi warnanya. Nah, ya. Tuh. Ini persis seperti yang di halaman 47. Mirip ya. Mirip nggak? Kelihatan nggak? Kalian buka bukunya nggak? Mirip ya? Mirip. Ya. Tapi ini belum di apa? Belum disatuin atau di weld. Sekarang kita weld ya.
Kali masih kepisah nih, walaupun warnanya sama seperti nyatu ya, tapi ini sebenarnya kepisah ya. Sekarang kita satuin dulu ya, kita blok semuanya, objeknya kita blok nih ya. Kemudian pilihnya weld atau unit atau add ya kalau di VCTR. Sekarang dia udah nyatu tuh ya, udah nyatu. Nah, langkah selanjutnya kita bikin yang di halaman 48 ya. Bikin apa namanya? Bilang apa sih? Belak ketupat ya. Belak ketupat di belakangnya tuh kita buat ya. Nah, kita bikin pakai ini aja deh, pencil tool ya. Kita bikin nih. Pakai pencil tool, pakai ini aja deh, pen tool ya. Kalau pencil tool tuh buat gambar bebas tuh, begitu ya. Kita nggak mau begini ya. Kita mau rapi. Berarti pen tool kita bikin aja begini ya. Set, ini biar lurus seperti ini. Nah, kalau di VCTR enak tuh ada garisnya tuh, jadi kita bisa lurusin dengan gampang ya. Nah, udah jadi. Sekarang kita kasih warna dalamnya. Warnanya saya mau agak gelap ya, atau birunya agak terang deh ya, gitu ya, agak terang gitu kurang lebih. Dan bordernya saya mau hilangin ya, bordernya jangan di checklist ya, ini kan ke checklist ya, saya hilangkan dengan cara tidak di checklist. Border tuh garis ya, sehingga garisnya nggak ada. Sekarang saya masukin ke ini, saya sesuaikan dulu ya, saya tarik biar dia menutupi si C nya ya, yang lubang C itu ya. Nah, ini kurang ke sini dikit, saya tarik lagi ya, sehingga dia menutupi ya. Tapi dia masalahnya berada di depan, yang belah ketupat ada di depan objeknya. Kalau di buku kalian tuh halaman 48, belah ketupatnya ada di belakang posisinya, objek yang belah ketupatnya ya. Ya pindahin aja, pindahin ke belakang ya. Dengan cara gimana? Klik kanan ya. Klik kanan bukan, sorry maaf. Pilih objeknya ya. Pilih yang ini nih, send to back, pilihnya tuh ya. Sehingga nanti dia akan di belakang posisinya. Kalau kita klik ya, send to back. Ya, ini kurang kesinian dikit biar panjangan. Nah, cukup ya. Kalau kita begini gimana? Ya udah kita potong aja ya kan, menggunakan trim. Kita blok semuanya objeknya ini. Kemudian pilihnya trim atau subtract, pilihnya. Jadilah tuh sebuah logo Carrefour yang kalian sering lihat di mall-mall itu kan ya. Komen Karawaci itu lantai 2 kalau nggak salah ya, bener nggak sih ya. Udah jadi tuh logo Carrefour ya. Gimana? Gampang ya. Bagi yang mau coba boleh, nanti yang punya komputer atau laptop di rumah boleh coba di rumah ya. Masuk ke website vctr.com ya. Kemudian buat akun. Di sini pakai akun Google aja. Kemudian baru kalian desain ya. Dan ini udah ke save otomatis ya. Ini udah ke save otomatis nih. Misalnya saya balik lagi ke halaman awal ya. Nih. Nanti muncul projectnya tuh. Tuh project tuh ya. Kalian open aja tuh. Nah, muncul lagi ya. Itu dia. Ya caranya seperti itu. Gimana? Sampai sini paham ya? Paham ya? Atau mau coba bikin logo yang lain, logo Android misalnya, yang ada di halaman 48, mau coba logo Android? Bikin? Boleh. Ya, logo Android nih, kita akan bikin logo Android seperti apa. Ini saya kecilin dikit ya, gambarnya biar nggak ngehalangin lah ya. Nah, saya terusin lah. Ya. Tuh. Sekarang kita bikin logo Android. Ya, Android gampang aja. Android itu kan kalau kita cari Google, coba kita cari deh logo Android ya. Ya ada kepala, ada badan gitu ya. Nah ini kayak gini lah contohnya ya. Nih kayak gini ya. Kita akan bikin seperti ini ya. Ada kepala, ada badan ya. Gampang aja, cepet aja ya. Pertama saya bikin kepalanya dulu pakai ini ya, pakai lingkaran. Begini cukup. Ya, warnanya bukan ungu dong. Android warnanya apa? Hijau. Warnanya hijau ya. Hijau beginilah ya, cukup tuh ya. Nah, palanya kita buat pala dulu ya, potong aja, potong segini. Ya.
kita potong nih, kayak kurang ke atas deh. Nah udah, pakainya subtract ya. Udah jadi kepalanya tuh. Pasang kuping, ada kupingnya dong ya, jangan lupa ada kupingnya loh ya. Di rotate ya, seginilah kurang lebih cukup ya. Warnanya samain ya. Nah tuh ya, saya duplicate ya, ini buat kuping satunya, kemudian saya rotate lagi ya. Nah tuh ya, seperti ini. Ini saya taruh sini. Oh, udah jadi kepalanya tuh ya, udah jadi kepala Android ya. Ini kupingnya kurang turun ya, kurang turun ke bawah ya, gitu ya. Aduh, login kok keluar tiba-tiba. Login dulu bentar. Nah tiba-tiba keluar tuh. Kesep nggak tuh? Mudah-mudahan kesep. Nah kesep ya, jadi nggak usah khawatir tuh ya. Oke, sebentar saya taruh bukunya dulu. Aduh ya, udah jadi kepalanya kan. Ini kepalanya kurang turun kupingnya nih, yang ini nih. Nah ini saya weld dulu, saya gabung ya. Saya weld ya biar nggak kepisah. Saya kasih matanya kan, ya kan, matanya nggak usah gede-gede ya. Kasih warna apa, matanya warna apa, putih. Oh, ngilang dia tuh, ini dia. Duplicate ya, kita duplicate lagi. Untuk mata satunya nggak mungkin matanya satu doang kan, aneh ya. Tuh jadi tuh ya. Oke, kurang ke samping deh. Nah udah tuh, udah jadi kepalanya. Sekarang jadiin badannya. Badannya pakai ini aja, pakai round rectangle ya. Kita bikin tuh ya. Tapi badannya yang atasnya ini nggak ada sikunya ya, nggak ada melengkung gini, nggak ada tuh. Kalau kalian lihat tuh nggak ada ya, dia langsung kepotong. Ya udah kita potong dulu deh. Kita potong dulu pakai kotak aja lah ya. Warnanya bedain ya, jangan sama. Potong dulu atasnya. Nah udah tuh ya, ditarik, kasih warna yang sama dong, warnanya biar sama dong. Nah cakep tuh, udah jadi badan, jadi kaki. Ya udah jadilah, bentaran nih mah. Kakinya jangan gede-gede ya. Ini jadi tangan dulu deh, buat tangan ya. Duplicate tangan ya. Satu lagi kakinya. Kakinya jangan lupa, ini duplicate aja, cuma kaki itu lebih lebar ya. Nah udah lebih pendek ya, duplicate. Jadi beres tuh, bentaran ya, ngelama ya. Ini saya gabung dulu deh ya, badan sama kakinya ya. Saya weld atau unit atau add ya. Jadilah logo Android, selesai, aman ya, beres tuh. Udah jadi dua ya, dan seterusnya. Jadi itu yang saya bilang tadi, fungsi weld dan trim sangat penting gitu ya, karena kepake banget pada proses buatan logo ya. Jadi hari ini kita tidak ada tugas, karena kemarin tugasnya udah ada ya. Itu bagi yang mau coba boleh di, kalau ini saya nggak paksa ya, kalian yang punya komputer aja boleh coba di rumah gitu ya, gitu. Walaupun nanti sebenarnya ada tugas kelompok ya nanti, tapi itu nanti tugas kelompok menggunakan aplikasi vctr.com ya, gitu. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Gimana, menarik nggak? Ada yang mau coba nanti setelah selesai di rumah? Punya komputer di rumah mau coba? Siapa yang mau coba? Kalau komputer. Kok nggak ada ya? Ya udahlah ya. Tapi bagi ada, kalau yang di rumah ada komputer, ada laptop, ya dipakai lah ya, coba ya. Belajar ya. Siapa tahu kalian bisa bikin desain sendiri, desain logo sendiri ya di rumah. Kemudian saya pamerin dah di Instagram tuh ya. Jadi itu aja mungkin seputar gambaran mengenai desain logo ya. Desain logo apa namanya, fungsi trim dan weld tadi ya. Itu biar kalian juga ada gambaran ya.
Nanti ini videonya udah direkam, saya upload ke YouTube. Kalian bagi yang mau belajar tadi ya, langkah-langkahnya caranya bikinnya kayak apa, boleh dilihat aja nanti. Saya kasih linknya di Classroom ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Aman? Aman, JJ. Yakin? Iya. Ya. Mengenai tugas ya, orang-orangnya dia ada semua kebetulan nih, kecuali si Pandu ya. Tugasnya jangan lupa dikumpul ya. Ingat ya. Gimana yang belum kumpulin tugas? Halo, apa kabar? Abdi, Aris, Egina dan kawan-kawan ya. Glenn ya. Sherlyn ya. Dikumpul kalau bisa ya tugasnya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan itu saya mungkin saya akhiri saja ya mengenai desain logo, fungsi trim dan weld pada vctr.com ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan kan? Kalau sudah kita akhiri saja, sampai ketemu minggu depan ya. Silakan kembali ke Classroom, jangan lupa absen dan jangan lupa kerjakan tugasnya bagi yang belum. Itu aja mungkin dari saya, sekian, terima kasih. Makasih, Sensei. Silakan kembali ke Terima kasih, Classroom. Sen. Terima kasih, Sen. Terima kasih, Sen.